Baik, salam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengambil sikap hati kita untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih telah menyertai kami sepanjang hari yang kami lalui. Dan pada kesempatan kali ini juga Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya melalui pembelajaran dan perenungan firman Tuhan ini kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami juga dapat menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat. Masih Kejadian pasal yang keempat ya, ayat 8 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakannya di bawah satu judul perikop Kain dan Habel. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan firman Tuhan ini saya memberikan sebuah tema, yaitu ateis praktis. Secara umum kita mengerti bahwa ateis itu adalah orang yang tidak mengetahui akan eksistensi Allah, atau orang yang tidak mengetahui atau tidak percaya gitu ya, bahwa Allah itu ada gitu. Jadi ateis itu secara umum, sederhananya orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Tapi dalam ateis sendiri ada dua bagian penting yang harus kita ketahui, yaitu ateis praktis dan ateis dogmatis. Nah, apakah itu ateis praktis dan ateis dogmatis? Ateis dogmatis itu adalah orang yang memiliki konsep memang dalam pemikirannya ya, Allah itu tidak ada gitu. Dan saya pernah membaca sebuah buku fisikawan, ya, dia membahas tentang mekanika kuantum. Jadi Allah itu tidak ada. Jika Allah itu pun ada, Allah itu terdiri dari unsur-unsur fisikawan. Tapi kita tidak akan membahas tentang ateis dogmatis ke situ. Tapi kita akan fokus pada ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Dalam sebuah buku, Paradox Balancing, dia menggambarkan bahwa ateis praktis itu adalah orang yang mengetahui ada Allah gitu ya. Dia tahu ada Allah gitu ya. Sama seperti kita tahu kita ada Allah. Tapi ternyata di dalam hati dan kehidupannya dia tidak memperdulikan Allah itu ada atau tidak, dia tidak peduli itu. Nah, itu ateis praktis. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga demikian ya. Kita tahu Allah itu ada, tapi kadang-kadang ketika kita menjalani hidup kita ini, kita tidak memperdulikan Allah itu ada atau tidak gitu ya. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini kita melihat bagaimana konteksnya. Pada sebelumnya Kain memberikan persembahan bersama dengan Habel ya. Kain memberikan persembahan sebagian, lalu Habel memberikan yang sulung ya. Tapi Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Tapi ketika Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahannya, itu bukan tanpa sebab gitu ya. Pasti tentu ada alasan gitu. Nah, kenapa? Karena Allah tahu isi hati Kain gitu ya. Allah tahu siapa Kain yang sebenarnya gitu. Di sini kita melihat Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Saudara, yang tidak mengindahkan Kain dan persembahannya adalah Allah gitu ya. Bukan Habel gitu. Nah, tetapi yang menarik di sini, Habel marah, Kain marah kepada Habel gitu. Rasa cemburu yang dimiliki oleh Kain terhadap Habel itu. Kenapa demikian? Karena Habel sudah dilingkupi oleh dosa, sudah digelapkan matanya oleh dosa. Yang seharusnya dia marah kepada Allah gitu ya, karena Allah tidak mengindahkan dia dan persembahannya. Tapi ini justru terbalik, dia marah kepada Habel, sehingga dia mengajak Habel lalu membunuh Habel ya. Karena sifat cemburu ini adalah dosa yang begitu berat di dalam kehidupan Kain. Nah, kadang-kala kita juga demikian, saudara. Kita terlalu sering mungkin kita melihat teman kita yang berhasil atau saudara kita yang sukses secara finansial, kita tidak terima gitu ya. Lalu kita murka, kita punya niat jahat gitu. Nah, saudara, kalau ada orang yang seperti itu adalah saudara Kain. Hendaklah kita sebagai orang percaya jangan seperti Kain gitu. Ada saudara yang berhasil, ada saudara yang sukses, ada teman di sekolah yang mendapat juara gitu, berprestasi, lalu kita iri gitu. Kita membenci dia gitu. Nah, Kain begitu juga gitu. Allah telah menyelidiki hati Kain sehingga Allah menolak Kain dan persembahannya gitu. Allah tahu siapa Kainnya. Kain gelap mata, dia cemburu, dia marah, dia murka, sehingga dia membunuh Habel gitu ya.
Nah saudara, jangan sampai kita seperti Kain ya. Kita iri atau marah melihat saudara atau teman kita yang berprestasi atau yang hidupnya berkecukupan atau memiliki kelebihan dari kita sehingga kita gelap mata lalu kita membenci dia. Nah itu sudah termasuk dosa juga ya. Nah saudara, poin yang berikutnya kita melihat sesudah Kain. Yang pertama, Kain itu cemburu, dia marah lalu dia membunuh Habel ya. Tapi poin yang kedua adalah sesudah Kain membunuh Habel, ada yang menarik lagi di sini saudara. Kita melihat di ayat yang ke-9, Kejadian pasal 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Nah saudara, ini ateis praktisnya si Kain. Kain itu tahu Allah itu maha tahu gitu. Tapi Kain berani membohongi Allah gitu. Dan dosa ini juga diwariskan dari Adam. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia, Adam ya, dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Karena Kain tahu bahwa Allah maha tahu, Adam juga tahu bahwa Allah itu maha tahu. Tapi mereka bersembunyi, mereka membohongi Allah gitu. Nah kadang-kadang kita juga demikian. Kita tahu bahwa Allah itu maha tahu, tapi kita berusaha menyembunyikan ketidaklayakan kita, kita menyembunyikan keberdosaan kita. Seharusnya kita mengaku di hadapan Allah. Dan saudara, waktu saya mengajar, saya tertarik dengan ungkapan ini. Gitu. Saya bilang, masa sih Adam mengajarkan anaknya untuk berbohong? Gitu ya. Saudara, ada seorang anak murid yang saya bilang, kita itu punya natur dosa. Buktinya apa? Kita tidak pernah diajari berbuat dosa, tapi kita tahu berbuat dosa. Lalu anak ini membantah terhadap argumentasi saya, dan saya sedikit terkejut dengan argumentasi dia. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Saya diajarkan dengan orang tua saya untuk berbuat dosa. Dia bilang begitu. What? Saya bilang, apakah benar orang tua mengajarkan kamu untuk berbuat dosa? Iya benar. Coba bagaimana? Jadi dia bilang, Bapak dan Mama saya sering bilang begini, "Nak, nanti kalau ada orang yang cari Mama dan Bapak, bilang ya, Mama dan Bapak tidak di rumah." Lalu saya jawab, "Tapi motor Bapak dan Mama ada di luar." "Tidak masalah, bilang aja tadi sudah pergi sama teman yang lain atau ada kerjaan." Nah ini contohnya juga, Adam juga mengajarkan ini sepertinya secara tidak tertulis, tapi Kain melihat Adam gitu loh, melihat atau mengerti sejarah kenapa Adam diusir dari Taman Eden gitu ya. Dan di sini ternyata dosa turunan itu terus berkelanjutan gitu ya. Nah, Kain ketika dia membunuh Habel, dia juga tidak jujur. Layaknya Adam bersembunyi dari hadapan Allah, sementara mereka tahu bahwa Allah itu maha tahu gitu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Kita berusaha menutupi dosa kita. Kita berpikir tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu gitu. Nah, seharusnya sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita berdosa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengaku ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Bukan berusaha membenarkan diri di hadapan Allah gitu ya. Ketika Allah menegur kita akan, tapi Tuhan tidak ya. Ketika Allah menegur kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita dengan kerendahan hati kita mohon ampun di hadapan Allah gitu ya. Lalu saudara, kita melihat di sini ketika Kain bersembunyi lalu dia marah kepada Allah ya. Kejadian 4 ayat ke-9 di situ. "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku," gitu. Dia marah kepada Allah, lalu dia berusaha menyembunyikan keberdosaannya, sementara dia tahu bahwa Allah itu maha tahu. Nah, dari sini kita melihat bahwa Kain tersesat dalam pikirannya dan di dalam amarah dan kebencian, dia menentang Allah dan merugikan dirinya sendiri. Saudara, kalau kita menentang Allah, kita merugikan diri kita sendiri. Nah, dari cerita Kain ini kita melihat Kain tersesat dalam pikiran yang matanya digelapkan oleh dosa sehingga dia tersesat juga dalam amarah, dia tersesat gitu. Saya mengutip sebuah kesimpulan ini, saya ingin mengutip pernyataan dari seorang anak Tuhan bernama Martin Jones. Dia berkata begini, "Sekali Anda tersesat dalam doktrin, artinya pikiran dan pengajaran Anda, maka Anda akan tersesat dalam perilaku Anda. Dan Anda tidak dapat memisahkan doktrin dan perilaku." Saudara, sekali kita tersesat dalam pikiran kita, dalam mata hati dan pikiran kita sudah tersesat, maka dalam perilaku kita pun kita akan tersesat. Nah, jadi melalui kehidupan Kain kita belajar bahwa pikiran dan perbuatan kita harus tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita mengakuinya di hadapan Tuhan.
Jadi dari pembelajaran ini kita melihat bahwa Kain tersesat dalam pikirannya, dan jangan sampai kita tersesat dalam pikiran dan perilaku kita. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Melalui pembelajaran hidup Kain, kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan kami mengerti bahwa di hadapan Allah kami harus mengakui bahwa diri kami tidak layak. Dan Tuhan, kami terlalu sering menjadi orang-orang yang ateis praktis, tapi Allah tetap mengetahui isi hati kami. Dan kiranya Tuhan, ketika kami menjadi ateis praktis, Tuhan tegur kami, dan kami mau mengakui bahwa kami salah. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.